Karena kita nanti Lebaran itu jatuh pada hari apa? Jumat. Hari Jumat, tanggal 20 Maret. Itu kan pas hari Raya Idul Fitri plus nyepi 19, Pak. Nyepi 19 ya? Ya 19 itu. Terus berarti kan ada 2 hari raya. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua hari raya mingguan, yaitu apa, Pak? Hari Jumat. Berkumpul 2 hari raya. Maka dalam hadis Zaid ibn Arqam, Nabi memberikan rukhsah. Ketika Zaid ibn Arqam ditanya apa yang dilakukan Nabi ketika Idul Fitri itu Idul Adha jatuh pada hari Jumat, kata Zaid bin Arqam ya, sholal ida, Nabi tetap sholat id awalan nahar, pada awal siang, summa rakhasa fil jum'ah, kemudian Nabi memberikan rukhsah dalam sholat apa? Jumat. Faqal man syaa ayyujammi'a falyujammi. Dalam Bulughul Maram dikatakan man syaa yusolliya falyusolli, siapa yang menghendaki sholat Jumat maka silahkan sholat apa? Jumat. Man syaa itu wajib atau enggak, Pak? Enggak. Kayak sholat qobliyah Jumat, Nabi kan bilang, kok qobliyah Jumat, qobliyah maghrib, mohon maaf, Nabi bilang shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Yang ketiga apa, Pak? Liman syaa, bagi yang menghendaki. Berarti wajib atau enggak? Enggak. Jadi yang dilakukan Nabi ketika id jatuh di hari Jumat, Nabi sholat id. Tapi kalau sholat Jumat, Nabi berkata man syaa yujammi'a falyujammi, siapa yang menghendaki sholat Jumat maka silahkan, kalau enggak ya berarti apa? Enggak apa-apa. Tapi Nabi ngambil rukhsah ini atau tetap melakukan sholat Jumat, Pak? Tetap melakukan sholat Jumat. Nabi bilang faman syaa adza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Tapi kata Nabi kita tetap apa? Melakukan sholat Jumat. Ini penting, Pak, karena sebagian masjid Muhammadiyah di Bojonegoro, tapi nggak usah saya sebut ya, itu kalau id jatuh di hari Jumat masjid tutup, Pak. Masjid apa? Tutup. Saya tanya kenapa? Oh, ini sudah jadi tradisi kita bertahun-tahun, Ustaz. Tapi sebenarnya Nabi tetap melakukan sholat Jumat atau enggak, Pak? Tetap. Meskipun Nabi memberikan apa? Rukhsah. Artinya Nabi tetap sholat Jumat. Dalam konteks sekarang berarti masjid tetap apa, Pak? Tetap buka. Gitu. Dan bahkan di hadis An-Nu'man ibn Bashir ya, Nabi itu paginya baca Sabihis dan Hal Ataka sholat idnya, sholat Jumatnya juga sama, yaitu Sabihis dan Hal Ataka. Terus sekarang, Pak, yang menjadi pertanyaan ya, rukhsah ini berlaku untuk orang yang paginya sholat id atau untuk semuanya? Maksudnya yang dapat 2 opsi tadi loh, boleh Jumatan, boleh tidak. Pagi nggak ikut sholat id, apakah masih boleh tidak ikut sholat Jumatan, Pak? Atau khusus yang paginya sholat id, Pak? Ada 2 pandangan, Pak. Imam Syaukani bilang rukhsah itu ya untuk semua orang, termasuk yang nggak ikut sholat id. Tapi kalau Imam Son'ani, pensyarah Subul Salam, Pak, khusus untuk orang yang sudah sholat apa? Id. Terus yang kedua, kalau dia milih tidak Jumatan, pagi ikut sholat id, Pak, apakah dia sholat duhur atau duhurnya gugur baru sholat ya asar, Pak? Tetap duhur, Pak ya? Tapi kalau pendapatnya Atok, Pak, pendapatnya Atok itu sholat duhurnya gugur. Berarti apa? Sholat id terus apa, Pak? Baru sholat apa? Asar. Alasannya Atok, Pak. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair? Ibnu Zubair itu pagi ngimami sholat id. Fasallahu ma raka'ataini bukrotan. Dia sholat 2 rakaat pagi. Berarti sholat apa, Pak? Id. Lam yazid alaihima, enggak lebih dari 2 rakaat sholat id pagi tadi. Hatta sholat al-asra, sampai dia sholat asar.
sama Atok dipahami berarti sholat duhurnya apa Pak? Gugur. Sehingga ada orang yang berpedoman seperti itu Pak. Imam Syaukani dulu bilang gugur, tapi ini di Nailul Autor, di buku beliau Sel Jaror, beliau pindah ijtihad. Yang dulu bilang gugur, sekarang ganti apa Pak? Tetap sholat duhur gitu. Nah, kira-kira kalau jenengan pilih yang mana Pak? Tetap duhur ya? Ya memang yang lebih aman tetap duhur. Tapi pendapatnya Atok ini Pak, Abdullah ibn Zubair nggak datang ke masjid kecuali waktu asar. Itu ada beberapa kemungkinan dia masih sholat apa? Duhur. Bisa jadi sholat duhur tidak di masjid Pak, tapi di rumah. Kamu ya sholat Ibnu Zubair sholat di rumah. Yang kedua, Atok bilang ketika Ibnu Zubair ditanya nggak datang, ditunggu nggak datang ke masjid, Atok bilang wasolaina wahdana, kita sholat sendiri karena imamnya Abdullah bin Zubair nggak datang, maka yang lainnya pada sholat apa Pak? Sendiri. Berarti sholat apa itu? Sholat duhur, hanya saja tidak berjamaah karena imam rawatibnya nggak datang, tapi kan tetap apa? Sholat duhur. Yang berikutnya, yang asli itu sholat duhur atau sholat Jumat Pak? Nah ini ada khilaf juga. Kenapa kok jenengan sebut sholat duhur Pak? Karena duhur itu lebih dulu daripada Jumat, ya kan? Duhur itu difardukan ketika Isra Mi'raj, sehingga kita simpulkan sholat duhur itu lebih dulu daripada sholat Jumat. Sehingga kalau sholat Jumatnya gugur, maka kembali pada asalnya itu apa Pak? Sholat duhur. Dan sehingga kesimpulan Majelis Tarjih nih Pak, putusan Padang 2003, apabila hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melakukan sholat id Pak, bagi orang yang telah melakukan sholat id, berarti tidak berlaku bagi yang paginya nggak ikut sholat id, boleh tetap melakukan sholat Jumat sebagaimana Nabi tetap memilih apa Pak? Sholat Jumat. Kalau madzhab Syafi'i Pak, di masyarakat kalau jenengan amati, masjid tetap buka atau enggak Pak? Jamaah tetap ramai atau enggak? Tetap ramai. Kenapa Pak? Karena menurut madzhab Syafi'i rukhsah itu untuk ahlul awali. Ahlul awali itu orang yang hidup jauh dari perkotaan. Di zaman Nabi kan Jumatan itu tersentralisasi di Masjid Nabawi Pak. Kalau orang jauh dari perkotaan ke Madinah sholat id, kembali pulang Jumatan kembali lagi, capek atau enggak Pak? Capek. Itu sehingga Utsman ibn Affan berpendapat itu untuk ahlul awali diikuti madzhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan jumhur ulama termasuk Muhammadiyah, hadisnya itu kan umum, man syaa ayyusolliya falyusolli, siapa yang menghadiri sholat adalah dia sholat. Berarti tidak ada pengecualian, berlaku untuk semua apa Pak? Semua orang. Meskipun madzhab Syafi'i hanya memahami apa Pak? Ahlul awali. Tapi kalau di Muhammadiyah rukhsah itu untuk semua orang, baik penduduk desa atau penduduk kampung, gitu ya. Nah, sehingga atau melakukan sholat duhur sebagai ganti dari sholat Jumat. Jadi kesimpulannya, kalau jenengan pagi ikut sholat id, punya dua apa? Opsi. Boleh tetap Jumatan, boleh tidak Jumatan, tapi kalau tidak Jumatan diganti apa Pak? Duhur. Terus catatan ya, kalau takmir ketika pas id itu jamaah kan pasti menurun Pak. Takmirnya juga sah. Belum. Ya ngomong kudu nendi iki kok ora nek sing gelem apa Pak? Jumatan. Ya misalnya mengalami penurunan 50% ya wajar lah, karena hari apa? Hari Jumat plus Idul Fitri atau Idul Adha. Misalnya softnya apa Pak? Penuh kok tinggal apa? Setengah, ya dimaklumi karena sebagian jamaah mengambil apa? Rukhsah karena paginya mereka sudah sholat apa? Sudah sholat id. Mungkin itu saja kajian kita. Silakan kalau ditanyakan, kalau enggak langsung kita tutup.